Shalom adik-adik teruna yang dikasih Tuhan, kembali lagi nih sama kakak di sini di dalam Badedes kita pada hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, adik-adik kakak persilakan untuk persiapkan terlebih dahulu firman Tuhannya. Ayat Alkitabnya yang terambil dari Keluaran 16 ayat yang ke-32 sampai 36. Kakak ulang, Keluaran 16 ayat yang ke-32 sampai ke-36. Nah, jika sudah disiapkan, mari kita sama-sama siapkan hati kita, tundukkan kepala dan bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas tidur kami yang nyenyak. Terima kasih atas cuaca yang baik. Terima kasih karena Tuhan masih mengizinkan kami untuk merasakan hidupnya di dunia ini. Terima kasih karena Tuhan Yesus masih mengizinkan kami untuk bisa berkumpul bersama orang-orang yang kami sayang. Bapa, sebentar kami akan membaca firman Tuhan dan sedikit merenungkannya. Kiranya Tuhan, apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami di hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syukur kami yang kami satukan kepadamu. Amin. Oke, akan kakak bacakan Keluaran 16 ayat yang ke-32 sampai ke-36. Musa berkata, "Beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir." Sebab itu Musa berkata kepada Harun, "Ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adapun segomer ialah 1/10 eva. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Nah adik-adik, pada hari ini tema kita itu adalah hidup tertib sesuai ikrar. Wah, kenapa ikrar tuh kak? Karena pas banget nih adik-adik, hari ini kita itu lagi memperingati tentang para pemuda dengan kebangsaan, yaitu ikrar Sumpah Pemuda. Nah, adik-adik tahu kan ya kalau ikrar para pemuda itu tentang semangat kebangsaan yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Nah, nggak usah disebutin karena kakak rasa kalian semua udah pada hafal ya ikrar-ikrarnya. Nah, ikrar tersebut adik-adik telah memberi motivasi kepada kita nih, para pemuda, dalam meraih kemerdekaan. Nah, melalui kemerdekaan ini, kita dapat hidup dengan leluasa dan baik. Dalam semangat kemerdekaan, kita juga diharapkan bisa untuk lebih menyadari dan menghargai karya para pejuang. Misalnya para pejuang pahlawan kita harus bisa menyadari dan menghargai itu semua. Caranya ya dengan hidup benar, tertib, dan saling menghormati. Nah, sama dengan firman Tuhan kali ini, bangsa Israel juga telah menikmati kemerdekaan yang diperbudakan oleh Mesir. Mereka tuh diharapkan hidup dengan taat dan tertib di dalam hadapan Tuhan melalui kepemimpinan yang jelas yang pastinya Musa. Nah, artinya dalam hidup ketaatan dan ketertiban, umat sedang menunjukkan rasa hormat serta patuh kepada Tuhan. Jadi kalau kita bisa hidup dengan tertib, dengan ketaatan, ya itu sama aja dengan kita menunjukkan rasa hormat kita dan rasa patuh kita terhadap Tuhan gitu. Nah, sobat teruna, kita harus tahu bahwa hidup dengan sikap yang tertib dan taat itu terkhususnya di hadapan Tuhan itu
sangat dibutuhkan. Karena apa? Karena agar kita bisa meraih kesuksesan di masa depan. Peristiwa pemberian mana dalam perjanjian umat Israel tersebut itu juga memberikan makna loh, bahwa dalam mengikuti Tuhan itu dibutuhkan kesediaan untuk mau diatur. Jadi kalau kita ikut Tuhan, kita harus mau diatur sama Tuhan. Kita harus mau banget diatur sama Tuhan, dan kita harus taat sama perintah-perintah Tuhan. Nah, dan yang pastinya kita harus bisa berkomitmen dan tetap hidup dengan tertib. Biar apa? Biar kita memiliki masa depan yang cemerlang. Contohnya kalau kita hidupnya sesuai dengan jalan Tuhan, kita mau dengar-dengaran dengan Tuhan, kita mau taat perintah Tuhan, kita nggak perlu khawatir, pasti masa depan kita udah disediain yang bagus sama Tuhan. Kita udah memiliki masa depan yang cemerlang yang sudah Tuhan sediakan di dalam hidup kita. Inti dari firman kita pada hari ini, Tuhan mau agar kita bisa selalu hidup tertib terhadap Tuhan, seperti sesuai dengan ikrar Sumpah Pemuda kita. Jadi adik-adik, sebagai anak-adik teruna yang dikasih Tuhan, kita harus bisa hidup sebagai anak-anak teruna yang mau diatur dan taat dan tertib terhadap perintah Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, kami sudah membaca sedikit firman-Mu dan kami sudah merenungkannya. Kiranya Tuhan, apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan dapat bermanfaat dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan Yesus membentuk setiap kami agar kami bisa menjadi pribadi dan menjadi anak-anak teruna yang tertib dan taat terhadap perintah Tuhan, agar kami mau memberikan seluruh hidup kami terhadap Tuhan dan mau dengar-dengaran terhadap Tuhan, sehingga kami bisa mendapatkan masa depan yang cemerlang. Tuhan Yesus yang baik, kami juga ingin berdoa pada saat ini. Setelah ini kami akan melakukan aktivitas kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kami agar kami bisa menjalankan aktivitas kami semuanya dengan lancar. Tuhan Yesus mau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syukur kami yang kami satukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas adik-adik. God bless you.